Assalamualaikum. Untuk resep yang pertama, saya punya 1/4 kilo nangka muda yang sudah saya bersihkan. Kemudian saya rebus agar layu dan matang. Ini untuk mengurangi getahnya juga. Ini saya tutup, disisihkan dulu. Dan untuk bumbunya saya gunakan cabai, bawang merah dan bawang putih serta kemiri. Ini dihaluskan. Nah, kira-kira seperti ini setelah dihaluskannya. Kemudian ini nangka mudanya sudah matang. Ini saya beli dengan harga 16.000. Siapkan wajan, tumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis, dimasak sampai harum dan sedikit berubah warna, kemudian dimasukkan bumbu yang dihaluskan. Dimasak sampai bumbunya matang. Kemudian saya beri serai, daun salam, serta daun jeruk yang disobek-sobek. Ini lanjut dimasak sampai harum dan matang bumbunya. Oh iya, ini saya beri terasi ya, setengah dari terasi yang kecil itu. Jika teman-teman ingin satu bungkus yang kecil dimasukkan semua, silahkan. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Nah, ini bumbunya sudah matang, kemudian dimasukkan nangka yang sudah direbus tadi dan santannya juga dimasukkan. Ini saya gunakan santan 500 ml dengan kekentalan sedang. Kemudian ditutup biar meresap dan mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Saya aduk, dicampur, masukkan bumbunya, garam, gula, dan kaldu. Nah, ini sepertinya sudah mulai matang. Kemudian jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan. Nah, ini sudah saya angkat. Ini dia sayur nangka muda kita sudah matang. Ini enak banget. Untuk resep yang kedua, saya punya 100 gram teri yang sudah saya cuci bersih. Kemudian saya juga punya terong bulat, ini sudah saya potong-potong dan saya rendam. Kemudian saya menggunakan 1 papan pete dan saya menggunakan 3 buah cabai merah yang saya potong serong, serta 1 buah tomat saya potong semangka. Saya masukkan ke dalam chopper 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 6 buah cabai rawit dan 5 buah cabai merah saya potong-potong. Nah, ini kira-kira seperti ini setelah dihaluskannya. Ini tidak usah terlalu halus, cukup kasar-kasar juga tidak apa-apa. Nah, ini terinya dimasak dulu supaya matang. Dan ini sudah matang, sudah garing, kemudian saya angkat. Kemudian tumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis seperti biasa. Ditumis sampai harum dan sedikit berubah warna. Kemudian dimasukkan bumbu yang dicoper tadi. Dimasak sampai bumbunya matang. Setelah itu saya masukkan petenya, terong. Nah, ini dicampur sampai layu. Setelah itu saya tambahkan air secukupnya saja. Ini saya gunakan air kocakan chopper, eman-eman bumbunya masih tertinggal. Nah, ini airnya sudah mendidih, saya percepat dan terongnya sudah layu serta petenya. Kemudian masukkan bumbu, garam, gula, dan kaldu, dicampur agar merata. Kemudian dimasukkan terinya. Ini mudah sekali kan masaknya, tapi ini rasanya enak banget, bikin ngabisin nasi. Kemudian dimasukkan cabai dan tomat yang diiris tadi. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika rasanya sudah pas dan cocok, kemudian ini saya matikan api kompor dan diangkat. Ini dia tumis terong dan teri kita sudah matang. Ini enak banget, dijamin bikin boros nasi. Silahkan dicoba ya. Untuk resep yang ketiga, saya gunakan cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat,
jeruk nipis, salam sereh, lengkuas, dan daun jeruk. Nah, ini untuk bawang merahnya saya bagi dua karena akan diiris-iris juga. Dan saya punya 500 gram ayam yang sudah saya bersihkan, kemudian saya beri perasan jeruk nipis. Kemudian saya beri setengah sendok teh garam. Dan ini saya campur agar meresap ke dalam ayamnya. Kemudian saya gunakan 1 papan pete yang sudah saya bersihkan. Dan ini cabenya direbus dulu. Kemudian saya beri soda kue setengah sendok makan. Dan bawang merah dan bawang putihnya juga dimasukkan. Nah, ini sudah matang cabenya, kemudian saya angkat. Nah, ini sisa bawangnya saya iris tipis. Ini saya bagi dua tadi bawangnya. Untuk penggunaan soda kuenya agar warnanya cabai tetap hijau. Untuk tomatnya saya potong dadu kecil semua agar cepat lunak nanti saat dicampur dengan bumbu yang lain. Dan ini cabenya saya haluskan menggunakan cobek. Sudah selesai, siapkan wajan, ditumis bawang merah yang sudah diiris tadi. Dimasak sampai layu dan sedikit berubah warna. Masukkan salam sereh, daun jeruk, dan lengkuasnya. Dimasak sampai harum. Kemudian dimasukkan ayamnya. Ini ayamnya dimasak dulu sampai berubah warna. Jangan ditambahkan air dulu karena nanti dia akan mengeluarkan airnya juga. Nah, ini seperti ini kira-kira sudah berubah warna dan airnya sudah mulai keluar dari ayamnya. Ayamnya sudah setengah matang. Kemudian dimasukkan bumbu cabai atau sambalnya yang dihaluskan tadi. Sambal cabai hijau, kemudian saya campur. Masukkan petenya serta tomat. Tambahkan air secukupnya karena ini akan merebus ayamnya agar lebih matang lagi. Tambahkan garam, gula, dan kaldu. Ini airnya sudah mendidih, tapi biarkan masak biar sampai berkurang airnya dan bumbunya meresap ke dalam ikannya atau ke dalam ayamnya. Nah, ini saya tutup. Setelah mendidih, nih saya buka tutupnya. Dan airnya sudah mulai menyusut dan mengental. Jangan lupa tes rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika ada yang kurang silahkan tambahkan. Kemudian diangkat, ini dia ayam sambal cabai hijau dan pete kita sudah matang. Untuk resep yang keempat, saya punya 1 buah labu siam. Ini ujungnya saya potong dan saya gosok ini untuk mengurangi getahnya. Kemudian saya kupas dan saya belah gini. Saya potong-potong tipis tapi tidak terlalu halus. Dipotong korek api. Ini sudah selesai. Kemudian saya pindahkan ke wadah dan saya beri garam. Diaduk untuk mengurangi getahnya. Kemudian saya cuci bersih, dibilas kira-kira seperti ini. Saya tiriskan. Saya punya setengah buah tahu putih. Saya potong kotak-kotak kecil atau dadu-dadu seperti ini. Jika teman-teman ingin menggunakan tempe juga bisa. Kemudian untuk bumbunya saya gunakan 2 bawang putih, 4 bawang merah, 4 buah cabai rawit, dan 4 buah cabai merah. Nah, ini bumbunya mudah saja, hanya dirajang-rajang, tidak ada yang dihaluskan. Tapi jika teman-teman ingin menghaluskannya, silahkan saja, sesuaikan saja dengan selera kita. Dan untuk cabenya, jika terlalu pedas bisa dikurangi, tapi jika ingin lebih pedas silahkan ditambah. Saya juga punya 4 batang daun bawang, ini eman-eman saya gunakan. Nah, pertama saya goreng dulu tahunya sampai matang. Nah, ini saya percepat, sudah matang, kemudian diangkat. Kemudian ditumis bawang merah dan bawang putih. Ditumis sampai berubah warna dan mengeluarkan harum. Kemudian dimasukkan cabenya.
Ini ditumis saja sampai layu, tidak usah terlalu matang. Kemudian dimasukkan setengah buah terasi yang ukuran kecil. Ini saya pencet dulu biar cepat halus atau cepat tercampur dengan bumbu yang lain. Masukkan labu siam yang sudah dicuci tadi. Dimasak, dicampur, kemudian saya tambahkan sedikit air. Tambahkan garam, gula, dan kaldu seperti biasa. Kemudian dicampur lagi. Nah, ini biarkan sampai matang, kemudian saya koreksi rasanya. Sesuaikan dengan selera kita ya. Terakhir tambahkan tahunya, kemudian dicampur. Oh iya, dan ini ada daun bawangnya saya masukkan sekalian. Setelah rasanya pas dan cocok, kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia tumis labu siam terasi kita sudah matang. Terima kasih sudah menemani saya masak. Assalamualaikum.